Ini adalah proses kami mencari tokoh-tokoh pembelian yang cukup dikenal oleh masyarakat sekitar kampung kami. Di sini kami mengunjungi satu rumah tokoh pembelian yang cukup kami kenal dan banyak masyarakat yang juga mengenal tokoh pembelian ini. Ya, mari kita lanjut. Lagi kakek, jadi kami ini mau bertanya ke kakek atau bisa disebut wawancara lah. Oh ya, Ya, tahu aku kalau bunyi begitu. ya, karena kakek kan pembelian. Di sini tema kami ini kekhawatiran punahnya tradisi belian. Bisakah kakek ceritakan sejak kapan mulai terlibat dalam tradisi belian ini kakek? Pertama nih kakek itu tahun berapa? Ya. Oh iya, maaf itu beliatnya saya tahu nah suruh kelopak terus 1974 Ya. sampai suruh kelopak sampai lanjut sampai sekarang aku menjelang umur beliat 50 tahun. 50 tahun kerbau putih 5, kerbau hitam itu berapa? Kerbau hitam 10 kerbau hitam. Ada sapi kuning. Jadi kakek, motivasi utama kakek memilih untuk menjadi pembelian itu apa? Sebenarnya begini, kalau untuk jadi belian ya di sekolah kan dikaji sekolah sama orang. Aku sekolah sama bapak aku dahulu tapi enggak habis. Aku pindah ke orang lain. Oh, jadi motivasi utama kakek itu karena kakek nggak selesai sekolah gitu, jadi Iya. disekolahkannya ke Ya belian. Oh ya, Nah, Menurut- sekolahnya kalau begitu apa bentuk kekhawatiran terbesar kakek terhadap masa depan belian ini? Kekhawatirannya, ya mungkin karena nggak ada penerusnya atau semakin sedikit yang ingin menggunakan belian ini. saya sekarang saya berdiri nggak bisa, itu memang banyak nggak bisa, itu apalagi potong kerbau itu banyak anunya, itu mandranya itu banyak itu. Jadi sekarang ya Berarti kekhawatirannya untuk masa depan itu karena banyak mantra-mantra yang mungkin anak muda susah untuk menghafalnya gitu ya kek. oh iya Ya, berarti setelah itu apakah kakek merasa bahwa nilai dalam belian kurang dipahami oleh generasi sekarang? Karena kalau dari yang tadi pertanyaan tadi kan kakek bilang itu dari mantranya kan banyak. Jadi bahwa nilai dalam belian ini menurut saya juga kurang dipahami oleh generasi sekarang kan. oh iya Karena susah nggak tahu. untuk dihafal. Nah, Menurut kakek, apa yang membuat tradisi belian berisiko untuk punah, yang mungkin bisa, kenapa belian ini bisa punah nantinya di masa depan? nggak tahu, nggak ada orang lagi ini. Karena Nggak ada. nggak terlalu banyak yang minat gitu ya. Iya, nggak berminat Nggak orang. ada pengajian. Dia tuan nggak bisa. Dia kalau bilang itu dia bilang dia berhala. Setelah itu kakek, bagaimana menurut kakek peran pemerintah, sekolah atau lembaga budaya untuk mendukung pelestarian belian ini? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, sekolah atau lembaga budaya supaya lebih lestari lah? Iya. Nah, bisa juga itu kalau ada peminatnya. Untuk menambah minat Iya, para anak muda ya. iya menambah anak muda itu untuk menambah minatnya. Kalau begitu, yang terakhir ini kakek, pesan apa yang kakek ingin sampaikan untuk masyarakat luar agar tradisi belian ini tetap dihargai dan dijaga? Apa yang kakek mau sampaikan? Oleh tradisi yoho, tradisi belian noho tetap dilestarikan, dijaga, dihargai. Ya, on pesan baik akan konokai. Sebenarnya
belian ini kalau 4 hari, 8 hari itu Terlalu lama. belian itu belian orang yang sakit. Oh, orang sakit. Ya kalau 2 kali 8, 4 kali 8 itu belian tahun. Oh, biar tahu. Ya tahun, kalau tahun nggak mau hujan, nggak mau Oh, nggak mau hujan, nggak mau panas gitu. panas itu diadukan. Dibeliankan. Diminta belian itu minta sama orang dari atas tuh kampungnya itu ya itu ya kampung itu ya kalau yang kita minta dari aku nggak tahu juga kalau tempatnya tuh bisa ya kalau ditulis Oh, ya bisa itu harus tutup cara itu sebutkannya susah ya. ya harus tutup itu kita minta sama orang tahun itu harus tutup itu tahun naro nanai biro waro biro nanya maro tutup maro nanya dengan aro deh jangkit tata solai raja lihat langit biro jadi lorong taut biro tatau lorong taut biro jadi tatau lorong taut ya kaji jokok Tuhan taut kaji jawab Tuhan taut biro jadi ayak berutan bulau ayak berutan bunga biro aro itu aro takai sake pakili uran roni aro pakili osa aro nyerek langat batu jadi orang nyerek langat batu pakili ya uran aro ya uran roni aro ati osa ya bue. Oh, berarti kakek nade supaya tradisi belian ini bisa dijaga dan dilestarikan itu, misal ada orang sakit yang memang sakit kampung disebutnya Ya, dibelian. Kalau dalam 1 tahun itu nggak hujan nggak panas itu dibelian ya kan untuk dibelian minta. itu. Ya, Dibelian. berarti kakek Jadi minta sama orang itu, minta orang menurunkan hujan. Oh ya, Ya. berarti kalau begitu, karena itu tadi pertanyaan yang terakhir dari kami. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya kakek. Kami minta maaf sudah ganggu waktunya ya kakek. Jadi terima kasih. Oh ya, Kami tutup wawancaranya kakek. oh ya. Ini adalah perjalanan kami menuju ke rumah tokoh pembelian yang kedua, teman-teman, untuk kita wawancarai. Ikuti terus perjalanan kami, teman-teman. Mari kita lanjut. Bapak, ini kan kami ingin mewawancara atau bertanya karena Bapak adalah pelaku belian. Jadi tema kami ini kekhawatiran punahnya tradisi belian. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan ke Bapak. Jadi kami ingin bertanya, bisakah Bapak ceritakan sejak kapan mulai menjadi pembelian atau terlibat dalam tradisi belian ini? Terlibat dalam tradisi belian Sejak kapan? sejak tahun 1990-an kah? 80-an? 2014. Oh, sejak 2014 ya. 2014. Oke. Sampai sekarang. Ya. Pertama Bapak belian itu di mana atau belian apa? Belian sendi. Sediu ya. Oke. Apa motivasi utama Bapak hingga memilih menjadi pelaku belian? Motivasi. Motivasinya itu bagi yang merasa sakit, berobat ke rumah sakit, tidak sembuh-sembuh. Nah,
baru dibawa kembali ke kampung. Jadi bikinlah tradisi orang kampung. Itu Belian. itu motivasi bapak dulu menjadi pembelian. Ya. Oke. Apa bentuk kekhawatiran yang paling menurut khawatir terhadap masa depan tradisi belian? Takut punah atau takut apa? Itu karena sekarang ini kan diharuskan memang jangan sampai punah lah, karena tradisi ini tidak bisa kita tinggalkan ya. Karena kalau kita tinggalkan ya risikonya ya kita paham sendiri risikonya, karena kalau dibawa ke rumah sakit bilang orang rumah sakit oh ini tidak ada penyakit tapi masih sakit, nah itu yang kita pikirkan. Jadi bawalah ke kampung berobat secara tradisional lah. Jadi kekhawatirannya itu kalau misal dari dokter dari rumah sakit itu tidak bisa mengobati, mungkin dari kampung bisa, dari tradisi belian. Ya. Jadi kekhawatirannya itu takut orang yang harusnya belum waktunya untuk meninggalkan dunia, Ya. dia menjadinya meninggal dunia gitu, Ya. tidak bisa disembuhkan dari kedokteran Nah. dan medis. Oke, faktor-faktor apa saja yang menurut bapak membuat tradisi belian berisiko punah? Apa faktor utama yang membuat mungkin belian ini bisa jadi punah gitu? Faktor belian yang bisa jadi punah itu karena orang itu mungkin dianggapnya sepele penyakit itu, tapi dia nggak mikir risikonya ke depan. Nah, itu maka oleh sebab itu kan banyak yang ngaji belian, berkaji belian supaya tidak punah. Ya walaupun setiap kita ngaji tidak mungkin langsung semuanya bisa kita hafal, pasti sedikit-sedikit. Nah dari situ awalnya. Setelah itu, apakah bapak merasa bahwa nilai-nilai dalam belian mulai kurang dipahami oleh generasi sekarang? Ya kalau untuk masalah belian ini karena banyak anak-anak sekarang kan kurang memahami, bukan tak memahami, kurang memahami artinya belian, karena artinya belian ini cukup besar manfaatnya. Nah, itu yang menurut bapak ya. Ya. Kalau begitu, bagaimana peran pemerintah, sekolah atau lembaga budaya dalam mendukung pelestarian belian? Itu bisa diadakan pelatihan. Kesenian. Nah itu bisa kayak bentuk nari, bentuk cara ngajinya kayak apa. Nah itu orang berseduknya kayak apa modelnya. Nah itu diadakan pelatihan. Jadi siapa yang mau belian kan, mau ikut kan, tidak ada larangan. Kalau mau ikut belian, Tidak mau ikut juga tidak ada paksaan ya, gitu ya. tidak ada paksaan kalau tidak. Oke. Setelah itu, pesan apa yang ingin bapak sampaikan untuk masyarakat luas agar tradisi ini tetap dihargai dan dijaga tradisi belian? Pesannya itu tradisi belian ini jangan sampai punah lah. Nah karena posisinya tradisi belian ini kan harus dilestarikan supaya tidak punah. Jadi bagi generasi yang sekarang ini mau ikut belajar, tidak ada larangan. Nah itu jadi belajar dari nol, kayak kami dari dulu kan belajarnya dari nol. Nah karena namanya kita belajar ya paham aja, kayak kita masuk sekolah SD baru masuk belum tentu kita tahu nulis begini. Nah jadi itu dikasih buku, disuruh hafal sedikit-sedikit. Nah itu Berarti kekhawatiran ini takut punah ya, tradisi ini, takut karena punah. kalau punah nggak ada yang meneruskan. Ya, nggak ada yang meneruskan. Terus misal punahnya di generasi kami, nanti generasi mendatang tidak tahu bahwa pernah ada ini belian, tradisi belian ini. Tapi seperti itu kan. Ya. Baik, terima kasih ya. Kami maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu itu buat kami. Ya. Kami tutup ya Ya. wawancara ini. Ya. Terima kasih. Ini adalah perjalanan kami
menuju ke rumah tokoh pembelian yang ketiga. Rumah pembelian yang ketiga ini bisa disebut berada pada pedalaman yang sangat jauh ya dari aspal, dari jalan poros ya teman-teman. Ya, teman-teman, kita langsung saja ke wawancaranya. Selamat doyat nih. Kayak kakak bertanya atau kakak wawancara. Kalau kau kan pemelihat nih. Jadi tema kayak kekhawatiran punahnya tradisi belian. Jadi pertanyaan kayak mengahan kau nyerita sejak kapan kau mulai beliat nih? Sejak dengan masalah kuliah ada tahu masalah mengobati mulai mengobati tahun 2000 nyawat 2006 perawatan melakukan mulai 2000 nyawat mengobat yaitu berniat jadi maka untuk mengobati akan khusus wakai kali. Jadi motivasi utama kau sehingga kau memilih jadi pemelihat. Jadi bukan buat motivasi. Motivasi. Nah, dia untuk menyembuh kabar bupati. Jadi motivasi ya kalau menyembuhkan kabar kabar bupati anaknya kebetulan keluarga sekolah membantu. Membantu. Nah, Kira ya memotivasi ya. Oke. Bentuk kekhawatiran terbesar kok terhadap masa depan, masa lama ya, tradisi belian. Belian. Sediak naho bagus Indonesia untuk menyambung kerjaan rumah itu karena diadap kakak. Jadi apakah kau merasa bahwa nilai-nilai sua beliat naho mulai kurang temaham bro generasi sekarang? Aku khawatir ya. Kakak beliat namanya zaman sekarang harus lansia menyiapkan apapun pun dikatakan minta sakit pun dokter memberi Islami. Jadi Nek menurut kau peran pemerintah, sekolah atau lembaga adat, lembaga budaya dalam mendukung pelestarian belian? Maka lembaga adat itu mendukung tetap didukung semua. Sekolah yang mendukung ya. Sekolah kan utama kan Ya, pemerintah lah sama jadi peran lembaga budaya, sekolah untuk pemerintah penting ya kalau mau melestarikan, mendukung belian penting, kerjasama penting. ya sama nan pesan ya kakak kau sampaikan kalau masyarakat luar nanti tradisi tetap dihargai dan dijaga harus dilihat. Jadi tradisi takkan harus dijaga masyarakat harus dibina supaya belum kita akan mengaturkan adat kawin. Sekolah kalau awet guru ya betul ada guru itu. Jadi pesannya kau Kairo botek sampai ya beliau sampai putus Ya, itu sebentar ikan apapun
meluangkan waktu kalau Kai bertanya wawancarai. Ya, terima kasih. Kai tutup wawancara. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami dari awal sampai akhir teman-teman. Kami tutup video Guys, kami pulang. wawancara kami teman-teman. Apalagi kamu bisa Perjalanan Ikuti kami. terus. Terima kasih.